Hai guys, welcome back to Miracle Channel. Jadi kali ini gue bakalan bahas ya kan tips gimana caranya biar bisa cepet ngerjain soal penalaran umum atau soal logika atau soal penarikan kesimpulan atau silogisme, ya banyak lah itu nama-namanya. Intinya ya logika gitu kan. Kebanyakan orang merasa logika itu sulit karena mereka mikir kalau ya logika setiap orang tuh beda-beda gitu. Padahal logika itu adalah sesuatu yang universal, rigid, kayak matematika gitu. Maksudnya apa? Ya ada aturan-aturan yang disepakati bersama. Misalkan 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, mau di Jakarta, mau di Australia, ya semua 2 tambah 2 sama dengan 4. Universal gitu. Tapi beberapa orang kira kalau logika itu nggak universal karena menurut logika gue kayak gini-gini, logika dia kayak gini-gini. Nah, itu tuh nggak boleh kayak gitu. Nah, jadi buat lo yang nanya tips gimana caranya biar bisa cepet ngerjain soal logika atau paham logika adalah dengan mempelajari konsep logika itu secara dasar gitu. Jadi dari dasarnya dulu lo harus tahu definisi logika tuh apa, logika tuh dipakainya buat apa, struktur dalam logika, elemen-elemen yang ada di dalam logika, premis itu apa, kayak gitu ya. Kemudian simbol yang biasa muncul di logika matematika, nah itu lo harus tahu dulu gitu. Jangan langsung loncat ke soal yang campuran atau soal yang sulit gitu, padahal dasar-dasarnya lo belum pegang kuat. Makanya gue tekenin terus ya, penting banget buat belajar dari dasar dan definisi. Oke, kalau lo udah kuatin dasarnya, nanti mau kemana-mananya tuh tinggal gampang. Oke, gitu ya tipsnya ya. Nah di sini gue bakalan bahas sedikit tentang logika, contoh soal logika, dan di akhir nanti bakalan ada game logika. Cia, asik banget. Oke, sedikit tentang logika. Logika itu adalah aturan berpikir. Dia cuma ngurusin strukturnya aja ya. Hubungan antar premis, terus gimana caranya menarik kesimpulan dari premis-premis tersebut gitu. Nah, kebanyakan orang miss-nya di sini. Dia mencampur adukan ranah empiris dengan ranah logika. Padahal ini adalah dua hal yang berbeda gitu. Ketika lo ngerjain soal logika atau lagi ngomongin logika, lo jangan masukin empiris gitu. Misalnya gimana? Gini, jadi logika itu kan biasanya ada premis-premis kan. Nah, isi premisnya apa itu bebas banget. Lo mau bikin premis apapun ya terserah lo gitu. Misalnya gue mau bilang semua yang di laut adalah ikan. Tapi kak, yang di laut kan gak cuma ikan. Nah, kayak gitu tuh kita gak ngurusin. Yang namanya logika itu ya premisnya bebas gitu ya. Nah, jadi sebenarnya logika itu untuk apa? Ya itu tadi, gimana caranya bisa menarik kesimpulan dari premis-premis yang tersedia gitu. Biar lo udah bilang premis A, premis B, tapi kesimpulannya malah gak nyambung gitu. Jadi logika ini adalah aturan berpikir biar kesimpulan lo nyambung sama apa yang lo katakan di awal sebelum-sebelumnya gitu, oke? Oh ya, by the way, kalau ada yang belum tahu, premis itu adalah semua pernyataan yang bisa bernilai benar atau salah. Oke, sekarang gue bakalan kasih satu contoh soal logika kuantor. Kuantor atau quantifier ini adalah kata yang mendeskripsikan jumlah dari kata yang mengikutinya gitu. Contohnya semua, ada, beberapa, sebagian, yang kayak gitu-gitu, oke? Premis pertama gue bilang semua yang di laut adalah ikan. Terus premis kedua gue bilang lagi ada lipstick di laut. Maka kesimpulannya apa? Lipstick adalah ikan gitu. Tapi kak, lipstick kan ya nggak mungkin lah ikan gitu kan. Nah, nggak ada urusannya. Gue mau bikin premis bebas, ya kesimpulannya juga harus ngikutin yang ini, premis 2 ini gitu. Maka kalau gue bilang lipstick adalah ikan, ini valid gitu, karena gue nggak menyalahi hubungan antara dua premis yang tersedia gitu ya. Justru kalau gue bilang lipstick adalah bukan ikan, nah itu jadi invalid. Kenapa? Karena ya semua yang di laut adalah ikan, ada lipstick di laut, ya udah lipstick ikan gitu. Oke, ngerti ya? Jadi jangan lakukan kesalahan mencampur adukan ranah empiris dengan ranah logika. Oke, sampai sini paham dulu ya.
Oke, soal kedua. By the way, sorry ya gue agak ke bawah biar kelihatan papannya. Nah, tadi kan soal pertama tuh tentang logika kuantor gitu kan. Ada semua gitu ya. Nah, kali ini jenis soal implikasi. Implikasi itu apa sih maksudnya? Implikasi itu yang bentuknya jika P maka Q. Udah sering denger kan? Simbolnya kayak gini nih. Ini namanya, kelihatan ya? Implikasi. Nanti ada lagi namanya kalau dia tanda panahnya dua arah ya, atau kayak gini sama aja ya, dua arah gini namanya biimplikasi gitu. Bedanya apa? Kalau implikasi, Q adalah konsekuensi dari terjadinya P gitu. Jadi kalau P terjadi maka Q terjadi. Tapi kalau Q terjadi, ya belum tentu P terjadi gitu, karena dia cuma satu arah, P maka Q. Nah, kalau biimplikasi, dia hubungannya dua arah. Biasanya verbalnya kayak gini, jika dan hanya jika P maka Q gitu. Ada hanyanya. Artinya apa? Artinya kalau P terjadi, ya Q terjadi. Dan kalau Q terjadi, ya P juga terjadi gitu ya. Kalau ini kan tadi cuma P maka Q. Nah, ini P terjadi, Q terjadi, dan kalau Q terjadi, ya P juga terjadi. Jadi dua-duanya konsekuensi. Ini konsekuensinya cuma yang Q gitu. Oke, gue langsung kasih contoh soal. Premis 1, jika Sehun mandi maka mama marah. Premis keduanya, gue mau bikin Sehun mandi. Maka kesimpulannya apa? Jika Sehun mandi, maka mama marah. Ternyata Sehun mandi nih. Kesimpulannya, mama marah, ya nggak? Ini jelas ya, gampang banget ya. Nah, kalian tuh gak usah bingung sama P maka Q. Ini tuh cuman simbol aja. Sehun mandi itu kita simbolkan dengan P, mama marah dengan Q. Simbol P dan Q ini actually bebas. Lo mau pakai A, mau pakai B, ya. A maka B, ya itu sah-sah aja gitu. Yang penting adalah ya lo tahu A, B, P, Q itu adalah premis. Intinya itu. Cuman bentuk umum atau yang sering orang pakai ya ini P, Q, gitu. Sama kayak Pitagoras kan, biasanya ya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tapi bisa aja lo ganti B kuadrat tambah E kuadrat sama dengan F kuadrat. Maksudnya sama aja gitu ya. Ini cuman simbol aja, penamaan aja gitu. Oke? Ini paham ya? Oke, sekarang kalau gue mau premis keduanya, mama marah. Nah, kira-kira kesimpulannya apa? Kalau premis satunya tadi sama ya, jika Sehun mandi maka mama marah. Premis keduanya, mama marah. Kira-kira kesimpulannya apa? Kalau gue bilang kesimpulannya Sehun mandi, valid atau invalid? Jadi kalau misalkan di ranah logika itu sebenarnya kata yang paling tepat ya untuk menyatakan benar atau salah itu sebenarnya valid atau invalid. Artinya apa? Kalau valid itu ya benar secara logika, kalau invalid ya logikanya salah alias nggak logis gitu. Kesalahan pengambilan kesimpulan nggak sesuai sama premis-premisnya gitu ya. Jadi ngerti ya, invalid sama valid itu maksudnya apa, jangan bingung. Oke, jadi kalau Sehun mandi kira-kira jawabannya apa? Valid atau invalid? Invalid loh. Kenapa? Nah, ini balik lagi ke sini. Ini kan dasar banget ya gue bilang tadi ya. P maka Q. Ini kan definisi ya. Definisi implikasi itu adalah jika P terjadi maka Q terjadi. Q adalah konsekuensi dari P. Udah gitu aja. Nah, tapi di sini yang terjadi adalah mama marah. Q, ya kan? Kalau gue bilang kesimpulannya P, mama marah ya berarti Sehun mandi. Kan gini kan? Nah, ini kan berarti salah. Dia tidak ekivalen dengan yang ini gitu. Nggak ekivalen dengan P maka Q. Nah, kecuali kalau soalnya jika dan hanya jika Sehun mandi maka mama marah. Terus gue bilang premis kedua mama marah, ya benar kesimpulannya Sehun mandi gitu. Nih, implikasi. Tapi ini kan bentuknya implikasi ya. Gitu ya, ngerti ya maksudnya ya. Jadi ya kalau premis keduanya mama marah,
Kesimpulannya ya, belum tentu sehun mandi, kita nggak tahu. Jadi pema kaki ya, kalau misalkan sehun mandi, ya pasti mama marah. Tapi kalau mama marah, apakah sudah pasti sehun mandi? Kita nggak tahu gitu, bisa aja mama marah karena hal lain. Tapi kalau sehun mandi, ya mama pasti marah. Kalau mama marah, belum tentu sehunnya mandi gitu, kecuali bentuknya ini. Gitu ya, ngerti ya sampai sini ya. Soal ketiga, premis satunya masih sama. Sekarang premis keduanya adalah mama tidak marah. Kesimpulannya gue bikin sehun tidak mandi. Ini valid atau invalid? Premis 1, gue ulangi lagi. Jika sehun mandi, maka mama marah. Premis kedua, mama tidak marah. Kesimpulannya, sehun tidak mandi. Valid atau invalid? Gue tunggu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya valid gitu. Kenapa valid ya? Karena implikasi ini dia ekivalen dengan negasi Q maka negasi P gitu. Sebenarnya tanpa lo tahu simbol ini, lo juga bisa menalar lah. Maksudnya apa ya? Lo bisa membaca lah bahwa ya ini valid gitu. Kayak gini. Jika sehun mandi maka mama marah. Mama tidak marah nih. Ya berarti sehun tidak mandi gitu kan. Karena ini tadi, implikasi ini tadi, jika sehun mandi maka mama marah gitu. Jadi kalau sehun mandi ini pasti mama marah. Ternyata mamanya tidak marah, ya udah pasti sehun tidak mandi gitu. Jadi ini adalah kesimpulannya valid gitu ya. Nah simbolnya nih kayak gini nih. Ini dia ekivalensinya. P maka Q ekivalen dengan negasi Q maka negasi P gitu. Negasi ini ingkaran. Jadi maksudnya ingkaran itu adalah kebalikan. Dia punya nilai kebenaran yang kebalikan dari premis ini gitu. Misalnya si P ini sehun mandi, ya berarti ingkarannya sehun tidak mandi gitu. Atau juga kalau misalkan Q-nya mama marah, ya Q-nya mama marah, negasi Q-nya ya mama tidak marah. Bisa juga gue bilang P-nya adalah saya tidak pergi ke pasar, negasi P-nya saya pergi ke pasar gitu. Jadi pokoknya dia kebalikannya gitu ya. Biasanya yang ingkaran atau yang negasi ya pakai kata tidak gitu. Tapi ya intinya pokoknya dia kebalikan dari premis awalnya gitu. Punya value atau nilai kebenaran yang kebalikan dari premis awal gitu. Paham ya? Ekivalen ini by the way maksudnya bernilai sama. Jadi misalkan lo ngerjain soal penalaran umum di SBMPTN, itu kan multiple choice kan, A sampai E gitu. Ketika lo nggak ngelihat jawaban lo ada di pilihan itu, ya mungkin dia ada kalimat lain yang ekivalen dengan jawaban lo yang lo pikirkan gitu. Jadi lo harus tahu maka kaki ini ekivalennya dengan apa dan tidak ekivalennya dengan apa gitu ya. Jangan salah lagi, oke? Sip. Oke, next yang bakalan gue bahas lagi adalah salah satu yang sering dilakukan orang. Akhirnya jadi salah dalam berlogika gitu ya, jadi gagal gitu ya, nggak logis. Adalah berasumsi. Nah, ini nih penting banget. Jadi dalam logika itu haram hukumnya berasumsi. Ingat ya, haram gitu. Nah, dari tadi kan gue udah kasih tahu ya, di logika kita cuma ngurusin strukturnya doang. Isinya bodo amat. Isi premisnya tuh bodo amat. Pertama itu. Yang kedua adalah orang nggak sadar bahwa dia udah berasumsi di dalam ini tadi menentukan valid atau invalid sebuah premis. Nih gue kasih contoh, semua gajah berkaki 4. Terus gue bilang ada gajah berkaki 4, valid atau invalid? Gue hitung ya 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya invalid. Kenapa? Karena semua gajah berkaki 4 itu sebatas janji. Artinya kalau ada gajah ya dia berkaki 4. Setiap gajah ya, untuk setiap gajah ya dia pasti berkaki 4. Sekarang masalahnya adalah ada atau enggak nih gajahnya? Ya kita nggak tahu gitu. Makanya kalau dibilang ada gajah berkaki 4 itu adalah asumsi invalid
Emang lo tau dari mana ada gajah kayak gitu? Oke, gue kasih contoh lagi yang bisa bikin lo, oh ya gitu ternyata. Nih, semua orang yang memiliki tinggi badan lebih dari 5 meter adalah kategori orang tinggi, gitu ya. Nah, terus gue bilang lagi, ada orang yang tingginya lebih dari 5 meter dan masuk dalam kategori orang tinggi. Valid atau enggak? Ya invalid. Kenapa? Karena ya gue nggak bisa bilang ada, karena gue nggak tahu ada atau enggak orang yang lebih dari 5 meter gitu. Premisnya cuma sebatas janji, pokoknya semua yang tingginya lebih dari 5 meter ya dia masuk kategori orang tinggi. Tapi ada nggak nih orangnya yang tingginya lebih dari 5 meter? Ya nggak tahu gitu ya. Ngerti ya? Kalau masih bingung ngebayanginnya, ini gue kasih gambarannya secara matematis atau ditulis dalam himpunan gitu. Pasti udah belajar dong himpunan. Ini pelajaran kelas 1 SMP. Ya, jadi kalau mau ditulis dalam bentuk himpunan itu ada 3 macam ya, tiga kemungkinan lah gitu ya. Yang pertama ini yang biasa orang pikirkan gitu. Misalnya nih, anggota himpunan gajah elemennya 1, 2, 3. Ini misal doang ya angkanya, lo jangan pusingin 1, 2, 3 datang dari mana. Ini cuma misalkan doang. Permisalan gitu. Gajah 1, 2, 3, kemudian berkaki 4, 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya, semua gajah 1, 2, 3 ya anggota dari himpunan berkaki 4 gitu. Nah, tapi ada 2 kemungkinan lagi. Oke, kemungkinan yang kedua, anggota himpunan gajah sama dengan anggota himpunan berkaki 4. Jadi kalau gajah isinya 1, 2, 3, ya berkaki 4 1, 2, 3 juga. Gajah 2 dan 9, berkaki 4 2 dan 9 gitu. Jadi dia sama. Ibarat nih diagram Venn ya, lingkaran gajah dan berkaki 4 gitu. Jadi dia nggak berbeda lingkaran gitu loh. Nah, bisa dua-duanya himpunan kosong. Nah, ini tadi yang gue bilang, himpunan kosong kan adalah bagian dari sebuah himpunan ya. Setiap ada himpunan kosong pasti bagian dari himpunan tersebut. Masih ingat gak rumus himpunan kosong? Gue agak sedikit recall. 2 pangkat N gitu. Jadi maksudnya kalau ada sebuah himpunan, misalnya 1, 2, 3, N-nya berarti 3 kan. Himpunan bagiannya adalah 2 pangkat N, 2 pangkat 3, 8. Jadi himpunan bagian dari himpunan 1, 2, 3 adalah himpunan kosong 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Ingat ya pelajarannya itu ya. Nah, jadi setiap ada himpunan, ya himpunan kosong itu bagian dari situ. Nah, himpunan kosong ini tadi adalah itu, menunjukkan bahwa ya nggak ada nih gajahnya, kosong gitu. Yang ketiga adalah gajah isinya ya himpunan kosong, berkaki 4, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Jadi ya walaupun mereka nggak sama-sama himpunan kosong, tetap si gajah ini yang himpunan kosong adalah bagian dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi walaupun ada nih yang berkaki 4, tapi elemen gajahnya kosong gitu ya. Jadi lo nggak bisa bilang ada gajah yang berkaki 4 karena himpunannya kemungkinan bisa kosong gitu. Belum tentu ada gajahnya gitu. Paham ya? Oke. Anyway, buat game logika kayaknya nggak cukup di video ini. Gue bakalan bahas di next video. Tungguin aja. Dan ya, jadi selesailah video kali ini. Dari tadi yang gue kasih tahu adalah memang dasar-dasarnya ya, definisi, kesalahan yang sering orang lakukan, common mistakes gitu kan. Nah, tapi itu tadi adalah tips gimana lo nanti bisa ngerjainnya cepet soalnya gitu. Kalau lo nggak khatam yang gue bilang tadi, ya lo bakalan lama ngerjainnya atau mungkin cepet tapi salah gitu. Jadi the most important thing gimana caranya lo bisa ngerjain soal dengan cepat adalah lo paham dasar-dasarnya. Lo khatamin dulu tuh yang gue bilang tadi. Nah, kebiasaan orang langsung latihan soal tapi dasar-dasarnya belum pegang kuat. Makanya gue selalu terus tekanin lo belajar dulu dari dasar kayak yang tadi gue sampaikan. Oke, semoga video kali ini bermanfaat dan bisa lo pahamin ya. Kalau masih ada yang belum paham, coba komen di bawah, nanti bakalan gue jawabin kalau ada kesempatan. Oke guys, see you in my next video. Bye bye.